Baik, perkenalkan nama saya Sarjono, NIM 15101481. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen, yaitu rekrutmen pada ATM. Jadi yang ini, rekrutmen itu adalah sistem yang bisa dijalankan oleh ATM. Rekrutmen dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis rekrutmen dan yang kedua itu tipe rekrutmen. Jenis rekrutmen ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama user recruitment dan yang kedua system recruitment. Dan tipe recruitment dibagi menjadi dua, yaitu functional recruitment dan yang kedua non functional recruitment. Dan di sini ada prioritas dan sumber recruitment. Yang pertama di sini adalah sistem dapat menampilkan iklan. Nah, jenis rekrutmennya yaitu adalah sistem recruitment dan prioritasnya adalah medium dan tipe rekrutmennya non functional recruitment. Kenapa di sini medium? Karena sistem dapat menampilkan iklan di sini adalah non-functional recruitment atau tidak diutamakan dalam sebuah ATM. Dan yang selanjutnya di sini yang kedua adalah sistem dapat mendeteksi atau membaca kartu ATM atau user. Sistem recruitmentnya yaitu ada jenis recruitmentnya yaitu adalah sistem recruitment dan prioritasnya high. Dan tipe rekrutmennya adalah functional recruitment. Sumber rekrutmennya adalah analisis sistem. Jadi di sini high karena sistem dapat mendeteksi atau membaca kartu ATM itu adalah sangat dibutuhkan atau diprioritaskan dalam sebuah ATM. Dan yang ketiga adalah sistem dapat menolak kartu ATM bila tidak sesuai atau tidak dapat dideteksi. Di sini jenis rekrutmennya itu adalah sistem recruitment dan prioritasnya high. Tipe recruitmentnya itu adalah functional recruitment. Jadi di sini sistem dapat menolak kartu ATM itu adalah sangat diprioritaskan dalam sebuah ATM. Dan sumber recruitmentnya yaitu adalah analisis sistem atau yang semua yang sudah ada di ATM. Baik, cuma ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Selamat sore. Halo, perkenalkan nama saya Pascal Ismail, NIM 2010101247. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses jalannya mesin ATM. Seperti yang kita lihat pada video berikut, ada sebuah tabel yang terdiri dari 3 buah kolom. Kolom pertama recruitments, yang kedua kode recruitments, dan yang ketiga use case. Nomor 1, sistem dapat mendeteksi atau membaca kartu ATM user. Kode recruitmentnya R1 atau di use case nya validasi user. Yang kedua, sistem dapat menolak kartu ATM bila tidak sesuai atau tidak dapat dideteksi. Kode rekrutmennya R2, use case-nya validasi user. Yang ketiga, sistem harus dapat mengelola data user. Kode rekrutmennya R3, use case-nya validasi user. Yang keempat, sistem dapat menerima password atau ID user. Kode rekrutmennya R4, use case-nya validasi user. Yang kelima, sistem memungkinkan user melakukan transaksi. Di kode rekrutmennya kodenya R5 di kolom use case. Perkenalkan, nama saya Servina Geliana dengan NIM 19101328. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai requirements. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, ada kolom requirements, ada kolom kode rek, dan ada juga kolom use case-nya. Baik, untuk kolom requirements-nya, ada sistem memungkinkan user untuk melakukan mutasi dengan kode rek-nya R13 dan use case-nya mengelola transaksi mutasi. Yang ke-14,
ada verifikasi mutasi dilakukan sistem dengan memberikan informasi printout dengan kode rec-nya R14 dan use case-nya mengelola transaksi mutasi. Yang ke-15, sistem memungkinkan user untuk melakukan transfer antara atau sesama bank dengan kode rec-nya R15 dan use case-nya mengelola transaksi transfer. Yang ke-16, sistem dapat meminta user menginputkan nominal transfer dengan kode rec-nya R16 dan use case-nya mengelola transaksi transfer. Yang ke-17, sistem harus meminta user memasukkan nomor rekening tujuan transfer dengan kode rec-nya R17 dan use case-nya mengelola transaksi transfer. Yang ke-18, sistem harus dapat menampilkan kode transaksi antar bank dengan kode R18 dan use case-nya mengelola transaksi transfer. Yang ke-19, sistem harus memberikan informasi verifikasi tujuan transfer untuk mengecek kebenaran data dengan kode R19 dan use case-nya mengelola transaksi transfer. Yang ke-20, sistem dapat memproses transfer dan mengeluarkan laporan transfer berupa printout dengan kode R20 dan use case-nya mengelola transaksi transfer. Dan yang terakhir, ada sistem memungkinkan user untuk melakukan pembayaran telepon, listrik, air, dan pembayaran lainnya. Kode rec-nya R21 dan use case-nya mengelola pembayaran. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai requirements. Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Goretti Mima dengan NIM 19103384. Di sini saya akan membahas pada poin yang ketiga, yaitu use case diagram sistem ATM. Pada poin yang ketiga sudah kita dengar atau sudah dibahas pada poin yang kedua. Yang pertama, ini adalah requirements dan kode requirement use case. Selanjutnya use case. Yang pada bagian 1 yaitu sistem dapat menampilkan iklan. Kode requirement yaitu requirement 1. Yang kedua, sistem dapat mendeteksi pembaca kartu ATM user. Kode requirement yaitu requirement 2. Yang ketiga, sistem dapat menolak kartu ATM bila tidak sesuai atau tidak dideteksi. Kode requirement yaitu yang requirement 3. Yang keempat, sistem memungkinkan user untuk memilih bahasa. Kode requirement yaitu requirement 4. Yang kelima, sistem harus dapat mengolah data user. Di mana kode requirement-nya itu requirement 5. Dan yang keenam, sistem dapat menerima password ID user, di mana poin kode requirement-nya itu requirement 6. Yang ketujuh, sistem memungkinkan user melakukan transaksi. Kode requirement-nya itu requirement 7. Yang kedelapan, sistem memungkinkan user untuk melakukan transaksi lebih dari 1 kali dalam satu sesi. Kode requirement-nya itu requirement 8. Yang ke-9, sistem dapat mengakhiri sesi jika user memiliki tidak melanjutkan transaksi. Kode requirement-nya yaitu requirement 3. Di mana dari 1 sampai 9 ini termasuk pada use case-nya yaitu validasi user. Sedangkan pada bagian yang ke-10 yaitu sistem memungkinkan user memiliki jumlah nominal yang disarankan sistem. Kode requirement-nya itu requirement 10. Yang ke-11, sistem dapat meminta user untuk memasukkan nominal penarikannya, yaitu kode requirement-nya itu requirement 11.
Yang ke-12, sistem dapat meminta user untuk memiliki rekening penarikan. Kode recommend yaitu recommend 12. Yang ke-13, sistem dapat melakukan penarikan yang sah. Kode recommend yaitu recommend 23. Yang ke recommend 13. Yang ke-14, sistem dapat melakukan verifikasi jika penarikan sedang dalam proses. Sistem memiliki cukup uang untuk memasukkan penarikan transaksi. Kode recommend yaitu recommend 14. Dan yang ke-15, transaksi penarikan dapat dibatalkan oleh user jika user belum memiliki jumlah nominal penarikan. Kode recommend yaitu recommend 15. Yang ke-16, sistem dapat membiarkan uang tunai. Kode recommend yaitu recommend 16. Yang ke-16 yaitu sistem dapat mengeluarkan uang tunai. Kode recommend yaitu recommend 16. Dan yang ke-17, sistem dapat menampilkan sisa saldo setelah penarikan dan mengeluarkan laporan printout. Kode recommend yaitu recommend 17. Yang ke-18, sistem memungkinkan user untuk melakukan transaksi lainnya. Kode recommend yaitu recommend 18. Pada poin 10 sampai 18, use case-nya yaitu mengolah penarikan data. Pada poin 10 sampai 18, use case-nya yaitu mengolah penarikan data. Sedangkan yang 19 yaitu sistem memungkinkan user untuk melakukan mutasi atau recommend 19. Sedangkan yang ke-20 verifikasi mulai dilakukan sistem dengan memberikan informasi printout. Recommend yaitu recommend 20. Dari poin 19 sampai 20, use case-nya yaitu mengolah transaksi mutasi. Selanjutnya pada poin yang ke-21, sistem memungkinkan user untuk melakukan transfer antar satu sesama bank. Recommend-nya itu recommend 21. Yang ke-22, sistem memungkinkan user memiliki jumlah nominal yang disarankan sistem. Recommend-nya itu recommend 22. Yang ke-23, sistem dapat meminta user melaporkan nominal transfer. Sistem dapat meminta user menginput nominal transfer. Recommend 23. Yang ke-24, sistem harus meminta user memasukkan nomor rekening tujuan transfer. Recommend 24. Yang ke-25, sistem hanya dapat menampilkan kode transaksi antar bank. Recommend 23. Yang recommend-nya ya recommend 25. Yang ke-6, sistem harus memberikan informasi verifikasi tujuan transaksi untuk mengecek kebenaran data. Recommend-nya yaitu recommend 26. Selanjutnya yang ke-27, sistem dapat memproses transfer dan mengeluarkan laporan transfer berupa printout. Dari poin 21 sampai 27, use case-nya yaitu mengolah transaksi transfer. Selanjutnya pada poin yang ke-24, sistem memungkinkan user untuk melakukan pembayaran telepon, listrik, air, kredit, dan pembayaran lainnya.
requirement-nya itu 28. Dan use case-nya yaitu mengelola pembayaran. Pada poin yang ke-29, sistem memungkinkan user merubah ID atau paspor. Pada requirement-nya itu requirement 29, di mana use case-nya itu mengolah data user. Pada poin yang ke-30, sistem memungkinkan user untuk mengecek saldo rekening. Requirement-nya itu requirement 30. Pada use case-nya yaitu mengolah informasi saldo. Yang ke-32. Yang ke-31 yaitu sistem dapat mengadakan kartu ATM bila selesai mengeluarkan kartu ATM bila selesai dilakukan, yaitu requirement-nya requirement 31, di mana use case-nya mengolah kartu ATM. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah KD Tegar Dimasyadi, NIM 20101195. Baik, saya akan menjelaskan use case diagram dari ATM BRI. Di sini ada dua aktor, yaitu nasabah dan sistem banking. Saya akan menjelaskan arti dari masing-masing use case. Yang pertama, use case validasi user, di mana user memasukkan kartu ATM, lalu sistem mendeteksi kartu ATM user. Jika kartu ATM tidak sesuai, sistem dapat menolak kartu ATM. Setelah itu, user dapat memilih bahasa dan user dapat mengisi password. Sistem dapat menerima password. Selanjutnya, use case mengelola penarikan tunai, di mana user melakukan penarikan tunai. Dari user memilih nominal penarikan, lalu sistem mengeluarkan uang tunai. Setelah itu, sistem menampilkan saldo dalam bentuk printout. User juga bisa melakukan transaksi lainnya. Selanjutnya, use case mengelola transaksi mutasi. User dapat melakukan transaksi mutasi. Sistem dapat memberikan informasi dalam bentuk printout. Selanjutnya, use case mengelola transaksi transfer, mana user dapat melakukan transfer, lalu memilih jumlah nominal yang disarankan, kemudian menginputkan nominal transfer, lalu memasukkan nomor rekening tujuan, kemudian sistem memberikan verifikasi tujuan transfer, lalu sistem memproses transfer dan mengeluarkan bukti dalam bentuk printout. Selanjutnya, use case mengelola pembayaran, di mana user dapat melakukan pembayaran telepon, listrik, air, kredit, dan pembayaran lainnya. Kemudian, use case mengelola data user, yang artinya user dapat mengubah ID atau passwordnya. Selanjutnya, use case mengelola informasi saldo, yang artinya user dapat mengecek saldo rekeningnya. Selanjutnya, yang terakhir, use case mengelola kartu ATM, yang artinya sistem dapat mengeluarkan kartu ATM bila transaksi selesai.